Ya, pemirsa sebenarnya saya mau disclaimer dulu pemirsa. Saya pada awalnya memang ingin memberikan ruang untuk mereka-mereka yang kalau di sosial media seringkali menggaung-gaungkan tentang binary option dengan segala macam keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan harga yang fantastis. Tapi ternyata memang saya belum beruntung. Tapi mungkin itulah yang juga saya akan tanyakan kepada Pak Tongam. Pak Tongam, kalaulah sekarang kita lihat ini para influencer atau apalah sebutannya, afiliator. Ini kan masih ada, bahkan semuanya masih memamerkan kekayaan mereka dari binary option. Apakah ini juga bisa ditertibkan, Pak, atau bagaimana? Iya, tentu saja harus kita tertibkan karena binary option ini adalah kegiatan ilegal tentunya. Tapi saya koreksi tadi bukan OJK yang mengatakan binary option ini ilegal karena bukan jasa keuangan ini, tapi Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan Bapepti ya, Pak, ya? Kementerian Lembaga. Iya, dan Satgas Waspada Investasi tentunya. Jadi ini kita tertibkan dan kita juga menduga bahwa para pelaku ini melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama adalah mereka memfasilitasi broker atau pialang yang memang di Indonesia itu ilegal. Jadi broker-broker luar negeri yang beroperasi di Indonesia tentu ilegal karena tidak mendapatkan izin dari Bapepti. Yang kedua juga mereka ini juga melakukan penawaran-penawaran dengan menawarkan sesuatu yang mengandung nilai yang belum pasti tentunya. Jadi ada iming-iming imbal hasil yang belum tentu pasti yang juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan juga mereka ini menawarkan secara langsung atau tidak langsung membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. Di luar kewajaran artinya dalam perdagangan, trading, itu tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti karena harga bisa naik dan turun tentunya. Jadi kegiatan-kegiatan ini tentu harus kita berantas dan para influencer ini harus menghentikan kegiatannya. Saya juga menyampaikan sedikit pandangan yang berbeda dengan Pak Yanuar Rizky tadi ya, yang mengaitkan binary option dengan pasar uang atau money market. Binary option ini bukan trading kami katakan tadi, bukan juga money market. Karena dalam binary option ini misalnya tidak ada opsi untuk jual atau beli. Hanya tebak-tebakan naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Dan kalau kita lihat di dunia investasi, pasar uang ini merupakan kegiatan perdagangan surat berharga tentunya. Efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dalam jangka waktu pendek di dalam investasi tentunya. Jadi menurut kami sih sangat berbeda ya binary option ini. Karena ini cenderung pada judi tadi seperti yang dikatakan Bapak di studio tadi. Baik, mungkin sekarang saya kembali kepada Mas Gema ini. Mas Gema, kalau saya lihat nih sosial media, mereka yang katanya bermain di binary option punya keuntungan ini fantastis. Sebenarnya, kalaulah mungkin seperti Mas Gema gitu sebagai seorang trader, mungkin nggak sih secara logika dengan keuntungan yang luar biasa seperti para afiliator ini? Apakah memang nggak akan masuk akal lah kalau sampai begini, bagaimana? Ini pertanyaan lucu, menarik ya. Pertanyaan adalah siapa yang tahu seseorang dapat untung yang sebenar-benarnya atau untungnya bukan dari trading, untungnya dari bisnis affiliatornya. Nobody knows, oke? Tapi kita percaya bahwa Satgas Waspada Investasi itu sudah memberikan batasan dan itu definisi yang selalu kita gunakan. Menjanjikan, memamerkan keuntungan di luar kewajaran berkali-kali, kata kuncinya sebenarnya di situ. Di luar kewajaran tuh misalnya deh, kalau kita ngomong saham dengan kondisi pasar bullish setahun 50% tuh masih wajar, karena pasarnya bullish ya. Mengingat ada beta correlation segala macam. Tapi kalau kita bicara pesta itu tiap hari juga nggak bakal mungkin. Jadi kalau misalnya kita bicara beli saham atau reject atas terus tiap hari gitu, mentok terus 30% itu jelas nggak mungkin. Jadi kalau kita katakan bahwa tiap hari adalah surga di binary option, itu yang salah satunya menurut saya itu masuk dalam kategori mengiming-imingi atau mempresentasikan sebuah peluang profit yang di luar kewajaran. Mungkin saja sesekali yang namanya orang dapat jackpot. Kita ke kasino bisa aja kita main slot kek, kita main roulette kek, dapat jackpot sesekali. Tapi kalau tiap hari itu jelas susah untuk kita bicara bahwa itu kemungkinannya besar. Bisa aja mungkin 1% gitu. Dan kemudian apakah influencer ini benar-benar mereka mendapatkan profit dari binary option? Nah itu sangat sulit untuk dibuktikan. Kalau bahasa hukum mens rea yang kayak begini itu sangat sulit diperdebatkan dan dibuktikan secara otentik susah. Jadi menurut saya daripada kita berdebat opini, ini orang benar atau tidak, lebih baik dibuktikan secara hukum aja. Kalau misalnya mau di forensik ya silakan gitu. Tapi tentunya supaya opini kita ini tidak menjadi liar dan menjadi sebuah fitnah akhirnya, ya kita lebih baik berdiskusi ke dalam mekanismenya aja. Karena mekanismenya saja sudah sangat jelas kalau itu bentuknya bukan investasi, it's not even the real option. Karena option sendiri rusak namanya gara-gara binary option. Ini bukan money market gitu. Ini yang parah, jadi option sendiri rusak namanya karena Option yang muncul ternoda binary. ini ya.
Iya, option terroda karena dulu tahun 2009 ini namanya financial spread betting. Mungkin karena ada kata bettingnya terus diganti menjadi binary option. But basically this all nggak ada yang ceritanya tentang trading. Jadi banyak orang yang menyamakan juga ini kepada kayak forex trading atau future CFD trading, ini totally different walaupun sama-sama OTC. Ini murni cuma tebak-tebakan. Nah, ada masyarakat yang merasa bahwa ini bisa dianalisis, ya itu saya bilang ya dia masih hidup dalam kehaluan. Dan Oke. makanya kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia, dia sampai bilang kan zaman sekarang investasi dibilang judi, judi dibilang investasi. Oke, terima kasih Mas Gemah, terima kasih Pak Tonggam. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Mas Yanuar Rizky. Oke lah, saya jadi merasa bersalah kalau saya merasa bahwa kok saya negative thinking ini dengan binary option atau binary option. Anggaplah bahwa ada beberapa orang, segelintir orang yang ternyata untung dari binary option. Tapi ada yang seperti Mas Maru yang rugi besar di binary option. Kok bisa ya? Apakah yang untung berdasarkan dari kekalahan orang seperti Mas Maru? Saya tanya nanti sesaat lagi, usai jeda berikut. Oke, sekarang saya mau tanya sederhana sekali ke Mas Yanuar Rizky. Benar nggak sih Mas Yanuar Rizky, tapi di binary option ini ada orang yang benar-benar bisa untung? Mungkin dengan ilmunya yang tinggi atau banyak? Oke, gini ya. Pertama, orang itu harus tahu option itu apa. Ya, option itu adalah opsi di suatu saat saya bisa mendapatkan satu barang di harga yang saya taruh di hari ini. Nah, sekarang orang yang mau ikut binary option, coba lihat di aplikasinya. Ada nggak posisi put, ada nggak posisi call. Kalau posisi put, posisi call nggak ada, berarti ini adalah option bodong. Wow. Nah, ini pentingnya. Jadi, saya menegaskan ke Pak Togam tadi yang dari Satgas Investasi, ini pentingnya kita mengedukasi masyarakat. Masyarakat harus diedukasi juga produk itu apa. Baik. Jadi artinya apa? Option ini ada nggak sih barangnya? Ada, Ya. di dunia derivatif ada. Nah, option yang benar itu apa? Option itu posisi berjangka, saya akan mendapatkan satu underlying di masa depan di harga yang saat ini. Kalau saya posisinya put, berarti saya akan beli US dollar dari rupiah, katakan aja 1 tahun yang lalu saya put di harga beli 14.200 misalnya. Oke. Nah, sekarang dalam kenyataannya harganya 14.300. Ya. Makanya kalau saya dapat barang hari ini, saya jual hari ini juga di spot, saya dapat untung 200. Itu Baik. hedgingnya. Nah, Baik, Mas kalau Yanuar. call kebalikannya. Singkat saja, dipersingkat, Mas. maksud saya gini, Mbak. Dipersingkat, Iya. bahwa kalau ada ngasih option yang benar, ya option yang benar pertama orang harus tahu dulu produk option itu apa. Nah, artinya kalau misalnya mau pasang put, mau pasang posisi call, di samping tahu produk option, dia juga harus tahu kondisi makro global gimana, apa yang mempengaruhi US dollar. Jadi kalau itu nggak ada, kemudian cuma ikut-ikutan, ya Baik. menurut saya, seperti kata psikolog tadi, itu udah menciptakan halusinasi sejak Oke. awal gitu. Apalagi Baik. cuma karena ngelihat di medsos ada crazy rich gitu ya. Iya, oke. Sekarang mungkin saya ke Dr. Danadi karena waktu kita begitu singkat. Benar nggak sih bahwa ini juga karena tuntutan zaman seperti Kinan ini, it's my dream pengen ke Kapadokia, cari uangnya gimana? Nah inilah berspekulasi seperti itu, dokter. Boleh, orang itu bermimpi boleh. Tapi mimpi itu sudah masuk di area irasional. Kita harus bisa melaksanakan, kita bisa mengejar, tentu dengan target. Kalau dengan target sekian ternyata bahwa impian saya itu belum tercapai, maka impian itu harus diturunkan dalam spektrum yang lebih rendah. Artinya bahwa kalau kita tetap mengejar yang masih terlalu jauh dari rasional kita, maka kita akan jadi frustrasi. Dan orang seperti itu jadi Baik. bisa nekat, bisa Ya. mengambil jalan yang tidak benar. Oke, harapannya singkat saja, gimana Mas Maru? Ya, harapan kami dengan adanya binary option yang lagi viral ini sekarang ini, harapan kami pemerintah akan segera mengambil tindakan untuk memberantas semua binary option dan juga afiliatornya ya semuanya harus diproses, mereka harus bertanggung jawab dan juga ada juga keluhan dari teman-teman kami. Ya. Di dalam grup kita udah ada 8.000 orang korban. Baik. Jadi ada yang meminta supaya juga Baik. seperti skema Baik. Ponzi Ya. itu juga harus dihanguskan, seperti juga ada slot, Ya. ada investasi bodong, jadi semuanya harus dibasmi seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Ya. Maru, ini mudah-mudahan menjadi perhatian dari aparat kepolisian dan juga pemerintah bahwa ini seperti ilmu tabur tuai. Apa kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nggak mungkin kamu menuai yang nggak kamu tabur. Nah itu biasanya bodong. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.